Guys, iya, kita tahu kalian mau ambil bagian dari sejarah dunia sebagai pemberantas wabah virus corona. Tapi nggak rebahan juga keles. Ayo bangun, kita ikut kalian naik gunung. Shh, ini gunung bukan sembarang gunung guys. Gunung yang satu ini sangat istimewa. Bahkan tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Udah melek? Ayo kak, lanjut jalan-jalannya. Bagi yang muslim, coba buka Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 27. Baca-baca dulu ya, sambil nunggu kalian sampai di sana. Oh iya, lokasi tujuan kita hari ini cukup jauh guys. Makanya kalian mau isi bensin dulu, alias makan. Kebetulan, salah satu hotel di Wuwei, Inner Mongolia, Tiongkok, tempat kalian menginap ini, menunya lumayan banyak dan unik-unik. Ini apa nih Cilinda? Mie sauce. Mie sauce. Apa tuh sauce artinya? Sauce itu namanya ya. Namanya sauce. Oke, ada tahu-tahunya gitu. Oke, kita coba cari yang lain untuk sarapan. Oke, terima kasih Cilinda. Di antara jajaran menu ini, ada yang menarik nih guys. Bentuknya mirip sama potongan rebung, mirip irisan bengkuang juga sih. Tapi ternyata bukan loh. Panji. New Panji. New Panji. Apa itu Cilinda? New Panji. New Panji. Itu. Apa itu? Otot-ototnya tuh. Ini bukan sayur. Iya sih, Cik. Ototnya sapi. Otot. Enak. enak. Bukan sayuran ternyata. Untuk menambah rasa, cobain juga fulu alias tahu fermentasi berwarna merah ini. Nah, kalau ini benar potongan sayuran dingin yang cita rasanya asin. Nah, ini terakhir nih, apa yang ini bapau, yang sebelahnya wachuer. Mari makan. Ya, kita cobain mie-nya. Enak. Xiao semi ini isinya tahu lobak dan mie. Lihat guys, bentuk mie-nya tidak sama. Ini karena dibuat manual dengan cara ditarik-tarik. Kalau irisan otot sapi ini sih udah ketebak banget. Jadi favoritnya Kak Lia. Kebayangkan kalau menu ini dicampurin bakso yang dijual abang-abang gerobak di Indonesia, pasti enak. Ini sih otot sapi udah cobain sih. Enak sih, kalau saya suka banget. Tapi aneh ya, otot sapi bisa dipotong tipis-tipis gini. Kalau nggak tahu pasti nyangkanya kayak bengkuang gitu ya. Tapi ternyata ini otot sapi. Enak. Sekarang kita mau makan yang lain selain mie-nya. Jadi ini namanya huakuer. Bapau tapi bukan bapau karena ini nggak ada isinya. Bentuknya sih kayak bapau. Jadi kalau misalnya nggak ada nasi, ya sih ya, makannya pakai ini. Nggak ada rasanya sih. Buat kenyangin aja. Oke, kita coba dengan yang lain. Kita mau nyobain si fulu ini together with huakuer karena ini asin, jadi harus gabung sendiri. Asin banget. Jadi kayak banyak kan. Kalau makan si tahu fulu ini harus dikit banget. Soalnya ini tahu yang difermentasi. Buat campuran makan harus dikit banget. Ini tadi keasinan kebanyakan kayaknya. Jadi ini menu yang tadi dinikmati adalah mie pedas untuk pilihan menu berkuah, sayur asin cacai, otot sapi, fulu, dan huakuer. Semuanya dijamin endes guys. Nah, untuk Anda yang mau traveling ke wilayah Tiongkok, ini tuh ada dua. Jadi kalau misalkan ke agak selatan, nah orang Indonesia gampang tuh untuk mendapatkan nasi. Tapi kalau untuk ke wilayah agak utara, mereka untuk karbohidratnya lebih banyak menggunakan olahan tepung. Salah satunya si huakuer ini, selain juga mie-mian. Jadi lebih banyak itu daripada nasi. Dingin banget pagi ini 10 derajat di Wuwei dan kita akan pergi ke sebuah tempat yang cantik banget. Sebutannya adalah Bukit Pelangi. Nah, ini namanya adalah Dansha National Geological Park. Bentuknya kayak warna-warni semuanya bukitnya. Tapi karena perjalanannya jauh, kalau naik bus ini kurang lebih 4-5 jam.
kita harus stretching dulu biar nggak bosen nanti di bus. Yuhu, senam dulu guys, biar segar dan gak pegel di perjalanan. Oke, siap. Let's go. Guys, perjalanan dari kota Wuwei tempat kalian menginap ke daerah Danxia berjarak sekitar 250 km. Jadi persiapkan diri untuk perjalanan panjang ya. Shh, jangan lupa doa ya guys. Amin. Ya Rabbal Alamin. Guys, karena sekarang memasuki musim semi, jadi sepanjang perjalanan kita melihat pemandangan perbukitan. Tapi jangan harapkan pemandangan hijau ya, karena kawasan ini memang tidak banyak turun hujan. Banyak pohon yang akhirnya bisa tumbuh setelah pemerintah mengusahakan penghijauan di kawasan gurun ini dengan cara mengalirkan air secara berkala. Alhamdulillah, setelah tadi berapa jam ya? 4 atau 5 jam plus berhenti-berhenti, akhirnya kita nyampe juga di kawasan Danxia National Geographic Park. Wow. Kita harus pindah bus karena bus yang besar ini tidak bisa masuk ke atas, jadi kayak minibus gitu. Oh ya, karena siang ini sepertinya terik sekali walaupun anginnya dingin, satu hal yang dibutuhkan untuk menikmati suasana kacamata. Guys, dalam kawasan wisata Gunung Pelangi ini memang tersedia bus khusus untuk para wisatawan. Harga tiketnya udah termasuk jasa bus yang membawa kita berkeliling perbukitan seluas 200 mil persegi ini. Dan ini dia The Rainbow Mountains atau dikenal dengan Zhangye Danxia National Geopark. Lokasi gunung unik berwarna pelangi ini terletak di Provinsi Gansu. Dari sekian banyak bukit hanya ada 4 spot dengan bukit berwarna-warni. Untuk melihat lebih luas, kita bisa naik melalui tangga ya guys. Dingin. Anginnya kenceng banget. Nih, jadi saya kalau ngeliat sendiri dengan mata kepala saya tuh kelihatan banget nih gradasi warnanya. Ada kuning, ada merah, ada kehijauan, biru. Cantik banget, tapi sayangnya kita nggak boleh memang kesana karena dijaga. The Rainbow Mountains ini sebenarnya viral sebelum tahun 2000 lalu. Awalnya, seorang traveler warga Tiongkok bermarga Chang melakukan perjalanan naik gunung di kawasan ini tahun 1995 lalu. Ia berfoto, lalu fotonya tersebar luas, sehingga mengundang banyak turis lain berdatangan ke lokasi ini. Tahun 2000, pemerintah setempat membangun kawasan wisata. Setelah fasilitas lengkap, pengunjung pun ditetapkan tarif masuk sebesar 95 yuan atau sekitar Rp200.000 sekali masuk di tahun 2005. Oh ya guys, si gunung cantik ini sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia loh di tahun 2009 oleh UNESCO. Guys, tahu nggak sih, meski gunung ini berwarna-warni bak pelangi, tak ada tumbuhan yang hidup karena kondisi tanahnya tandus. Warna-warni ini berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode kapur 24 juta tahun yang lalu. The Rainbow Mountain ini juga akan menampilkan pola warna berbeda tergantung kondisi cuaca dan suhu. Jika hujan, konon warnanya akan semakin terang. Namun sayang, kawasan ini cukup jarang turun hujan. Oh ya guys, kalau jalan-jalan ke sini, kalian akan melihat lorong harapan alias hanging wish seperti ini di bagian pintu keluar. Biasanya, pengunjung menuliskan harapannya dan digantung di sini. Kalian juga beli lonceng ya? Tapi jangan digantung kak, sayang. Hahaha. Mending buat oleh-oleh dibawa pulang ke tanah air. Ayo, siapa yang mau oleh-oleh lonceng dari Gunung Pelangi? Siapa tahu bisa juga jalan-jalan ke sini kayak Kak Lia.